Kenapa pemimpin mayoritas Muslim ini disambut bak raja di pusat Katolik paling sakral dunia? Peci hitam legam itu menantang deretan pilar marmer Vatikan yang sudah berdiri ribuan tahun. Bayangkan, pasukan elit Swiss Guard mengangkat senjata, memberi hormat militer tertinggi mutlak untuknya. Langkahnya tegap, dadanya membusung. Ada karisma tak kasat mata yang memaksa aturan kaku tunduk. Tahun 1959, era di mana sekat agama dan blok politik biasanya memicu pertumpahan darah. Tapi lihat senyumnya. Tenang, ia tidak datang untuk berlutut, melainkan berdiri tegak dan sejajar. Diapit para uskup agung, momen ganjil nan megah ini terekam jelas dalam bingkai sejarah. Sebuah ironi epik, pemimpin dari Republik Muda dihormati penuh oleh institusi lintas zaman ini. Di ujung lorong ini, benturan dua dunia yang amat bertolak belakang sudah menanti. Ia merapikan posturnya, menatap lurus ke depan, mengambil satu napas panjang yang syarat makna. Pintu kayu mahoni berderi terbuka, membawa kita pada detik-detik pertemuan yang paling mendebarkan. Di sana, Paus Yohanes ke-23 menanti, dan sejarah besar pun bersiap untuk ditulis ulang. Jabat tangan ini bukan sekedar formalitas, ini adalah benturan dua kekuatan raksasa yang absolut. Perang dingin sedang memanas. Satu kesalahan diplomasi saja, sebuah negara bisa hancur lebur seketika. Tekanan pada Soekarno sangat brutal. Tunduk pada Barat atau berlutut di hadapan Blok Timur. Di sisi lain, Vatikan berdiri kokoh sebagai benteng spiritual anti-komunis paling kuat di bumi. Tapi lewat gestur tangannya, Soekarno menegaskan, ia menolak tunduk pada dikte raksasa manapun. Di ruangan sunyi ini, kita bisa merasakan betapa sepinya posisi Indonesia di kancah global. Seragam dan medalinya bukan pameran gaya, itu simbol revolusi berdarah yang memerdekakan jutaan manusia. Lalu, lihat reaksi sang paus. Senyum damai yang melunturkan kerasnya aura sang tokoh revolusi. Tatapan Soekarno tajam. Ia sadar, kegagalan di ruangan ini bisa berakibat fatal bagi negerinya. Para staf Vatikan menahan napas. Ruangan ini dipenuhi ketegangan dari orang-orang yang menyaksikan sejarah. Mata mereka saling mengunci. Kenapa sang pemimpin spiritual dunia ini malah mengagumi sang pemberontak? Tiba-tiba suasana berubah. Seseorang membawa sesuatu, menandai momen paling tak terduga pada abad itu. Sebuah kotak dibuka. Institusi Katolik ini bersiap memberikan penghargaan tertingginya kepada seorang presiden Muslim. Inilah medali sakral bintang emas, mahkota kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada pahlawan Katolik. Sang singa podium membuang egonya. Ia menunduk hormat, tulus, di hadapan pemimpin agama lain. Karisma dan komitmen kemanusiaannya berhasil meruntuhkan tembok dogma yang selama ini dianggap tak tertembus. Medali di dada itu menjadi bukti visual absolut. Pengakuan dunia atas toleransi yang nyata. Tanpa sepatah kata pun, tatapan mereka mengiratkan afeksi dan rasa hormat yang sangat murni. Masker sang revolusioner luntur seketika. Yang tersisa hanyalah senyum hangat dari seorang manusia biasa. Jabat tangan ini semakin erat. Sebuah kemenangan telak atas sistem global yang terus memecah belah. Senyum lega merekah di wajah para staf. Kita pun ikut merasakan hembusan napas kebanggaan. Mengobrol santai, ini bukti kuat bahwa diplomasi terhebat selalu terjalin dari hati ke hati. Di mata Paus, pria ini bukanlah ancaman politik, melainkan seorang pembawa pesan kedamaian sejati. Kamera merekam kehangatan itu. Momen magis ini perlahan terukir abadi dalam lembaran tinta sejarah. Saat ia berpamitan, kita tahu, ini bukan sekedar pameran diplomatik, ini adalah warisan keberanian. Menyusuri lorong itu, ia membuktikan, mempertahankan identitas tidak akan menghalangi rasa hormat dari dunia. Swiss Guard kembali memberi hormat senjata, bukan karena ia tunduk, melainkan karena ia tegak. Lambaian tangannya memperlihatkan pemimpin sejati, yang berhasil membawa bangsanya sejajar dengan para raksasa dunia. Peci hitamnya masih bertengger anggun, simbol kebanggaan yang tak luntur di pusat tahta Katolik. Mobil perlahan menjauh, namun pesan toleransinya terus bergema, menembus batas waktu dan ruang konvensional. Kemegahan Vatikan menjadi saksi bisu, dialog tulus selalu bisa menghancurkan ketakutan dan prasangka kelam. Di era modern yang kembali dipenuhi sekat, mampukah kita meniru keberanian diplomasi sejati ini? Sejarah telah membuktikan, perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk tidak saling memuliakan atas nama kemanusiaan. Soekarno dan Paus Yohanes ke-23 mewarisi kita makna harmoni dan toleransi pada bentuk tertingginya.
Ingatlah momen ini saat dunia memaksamu berlutut pada standar yang sama sekali bukan milikmu. Jadilah besar, jadilah sangat berani, dan jadilah dirimu sendiri dimanapun kamu berpijak.